Halo, jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada kabar baru lagi nih dari Bunda Fauzana dan sedikit tentang Mas Iyun. Jadi gini teman-teman, kalau teman perhatikan akun utama Bunda Fauzana yang Fauzana 1515 itu sudah tidak ada lagi di beranda. Coba teman-teman cek. Silakan cek di pencarian. Nah, ketika kita melihat di situ akun besar Bunda Fauzana sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya akun kecilnya saja. Nah, coba silakan teman-teman amati. Semuanya hilang. Semuanya tidak ada. Dan menariknya ini teman-teman. Sebelum akun Bunda Fauzana ini hilang, kalau menurut saya ini bukan hilang sih. Bukan hilang karena di report atau apa, bukan, tapi memang sengaja dinonaktifkan. Pasti teman-teman tahu alasannya, karena sebelum kejadian ini pun akun besar Bunda Fauzana juga sudah sempat hilang. Nah, setelah kembali akun itu beberapa kali juga dinonaktifkan dengan tujuan agar tidak ada pelaporan atau tidak dilaporkan kembali. Nah, menariknya itu begini teman-teman. Sebelum akun ini dinonaktifkan, ada sesuatu yang aneh di berandanya Bunda Fauzana, terlebih di keranjang kuningnya. Coba kita amati sama-sama teman-teman. Silakan amati teman-teman. Segala sesuatu di keranjang yang berkaitan dengan Mas Iyun dan Sobat Ngarit sudah tidak ada semuanya. Kalau menurut saya alasan kenapa dinonaktifkan itu ini. Karena ketika teman-teman Sobat Ngarit tahu kalau di beranda atau di keranjang kuningnya Bunda Fauzana sudah tidak ada postingan dari Deli Wafa yang ada foto-fotonya Mas Iyun dan kau Sobat Ngarit, pasti teman-teman akan kecewa dan marah. Itu menurut saya yang menjadi alasan kenapa akun dinonaktifkan. Mungkin salah satu alasan. Alasan utamanya yang jelas ya itu kemarin setelah Mas Iyun klarifikasi, kemudian teman-teman Sobat Ngarit banyak yang kecewa. Nah, ketakutan di situ yang kemudian akun memang sengaja dinonaktifkan. Tapi ya menurut saya beginilah teman-teman, kita harus bijak juga lah menyikapi hal yang seperti ini. Sejak awal juga Mas Iyun sudah mengingatkan kita semua, jangan saling menyerang, jangan menghujat. Saya rasa kita semua sudah dewasa lah. Kita serahkan memang itu privasi mereka berdua. Mereka punya hak untuk memutuskan mau lanjut atau tidak.
permasalahan di balik kisah percintaan mereka itu juga hak dan tanggung jawab mereka sendiri. Oke lah, kita patut kecewa. Tapi untuk melakukan hal-hal yang berlebihan, saya rasa kurang patut lah teman-teman. Jadi ya saya sebagai pribadi juga berharap teman-teman kurangilah tensinya, kurangi tensi kekecewaannya. Sama, saya juga kecewa, banyak yang kecewa. Tapi namanya kehidupan, kita tidak bisa memaksakan. Mungkin cara Tuhan untuk memilihkan jalan mereka masing-masing itu dengan cara demikian, dengan cara seperti ini. Apapun yang menjadi latar belakang, itu menjadi hak dan privasi mereka. Oke teman-teman, ini yang pertama. Ada hal kedua yang cukup menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Ini Mas Roni ketika tadi sempat PK bersama Ica dan Dek Yaya sempat melontarkan kata-kata yang menurut saya itu ya bisa menjadi bahan pertanyaan kita. Itu sungguhan atau guyonan atau joke yang biasa dilontarkan Mas Roni. Kita lihat sama-sama teman-teman. Aku ngono kuwi. Aku di. Kok di Ica tak kok wibawa dadi Wicaksono ae. Ini yang namanya Dek Yaya. Nah. Halo Kak. Halo Mbak Ica. Kalau Dek opo kowe lali itu lagu. Nah, kalau aduh Dek itu jargon. Mas Roni memang pintar sekali untuk membuat joke-joke Ya. lucu itu. Pripun Mas Roni? Nah ini dengar baik-baik teman-teman. Iki apa iki jenenge? Apa Mas ngono ku jenenge? Adik ipar Iki adik ipar. Buat teman-teman yang berbahasa Jawa pasti tahu. Ini adik ipar. Kaget teman-teman. Ya kita nggak paham ini Mas Roni dalam konteks bercanda atau memang beneran keceplosan. Atau memang sesungguhnya ya calon adik ipar. Artinya Mas Iyun memiliki hubungan khusus dengan Dek Yaya. Kita lanjut teman. Ica jenenge. Wajahnya dia sudah tidak enak sekali. Ica wis kenalan ambek Ica. Wis kenal. Urung, kan aku lagi reti Mas. Oh iya, Ica. Ya. Ini kakak ini Dek Yaya. Mas Roni. Enggak iki Dek Yaya. Langsung Dek Yaya ngegas. Karena Mas Roni hampir saja kelepasan lagi menyebut Dek Yaya itu kakak ipar. Aduh. Tapi ya nggak tahu juga teman-teman. Karena Mas Roni adalah seorang konten kreator yang temanya adalah hiburan, bener-bener hiburan. Kita tidak bisa bedakan ini serius atau tidak.
kalaupun serius, kita juga tidak bisa menghalangi. Kalaupun ini hanya gurauan, hanya guyonan, ya sudah kita terima. Yaya namanya. Tapi umurnya berapa? Panggilnya Kak Yaya. Umurnya 17 tahun. Percaya kamu, Cah? Gak kan? Sama. Sama. Dia itu tinggal pakai masang apa eyelash nomor 16 kan? Nggak tahu. Eyelash nomor 16. Kami itu. Raiso malek mas, nek ngono mas. Ngawur. Mas Roni memang. Jadi ginilah menurut saya teman-teman. Kalau teman-teman bisa flashback kembali, kalau memang yang disampaikan Mas Iyun kemarin itu benar adanya, yang menyampaikan bahwa sebenarnya hubungan itu tidak baik-baik saja semenjak ada di Jakarta. Dan sempat juga disampaikan waktu berbicara dengan Pak Pitom, waktu Pak Pitom diklarifikasi beberapa waktu yang lalu, Mas Yun menyampaikan sekitar 2-3 bulan yang lalu sudah tidak baik-baik saja. Teman-teman bisa artikan di situ. Mungkin saja selama ini Mas Yun memang sengaja menutupi semuanya. Sengaja memperlihatkan kepada kita bahwa hubungannya dengan Bunda Fauzana baik-baik saja. Bisa dipahami kalau misalkan apa yang disampaikan Mas Roni tadi itu sungguhan. Artinya Mas Iyun dengan Yaya saat ini sudah memiliki hubungan khusus. Kalau memang benar, artinya Yaya bukan orang yang merebut kekasih orang lain atau menjadi pelakor, bukan. Karena selama ini Mas Iyun berusaha untuk menutup apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Bunda Fauzana. Jadi ya saya berharap janganlah teman-teman yang masih mendukung Mas Iyun dengan Bunda Fauzana, jangan menghujat Yaya. Karena ketika sesuatu itu terjalin, pasti ada yang melatar belakangi, ada yang menjadi dasar. Dan saya rasa sosok Mas Iyun itu bukan seseorang yang bisa melakukan hal yang di luar norma. Artinya, ketika dia masih memiliki hubungan dengan seseorang, tidak mungkin dia sudah membangun hubungan dengan orang yang lain lagi. Dan mungkin selama ini teman-teman, apa yang tidak kita ketahui itu sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Permasalahan mereka memang sudah beberapa bulan yang lalu. Dan mungkin keputusan untuk mengambil jalan masing-masing atau berpisah itu juga sudah beberapa bulan yang lalu. Dan apa yang ditampilkan ketika live, baik itu Mas Iyun maupun Bunda Fauzana, itu adalah hanya sekedar untuk menutupi semuanya itu. Momen yang paling tepat adalah ketika kemarin Bunda Fauzana speak up, Mas Iyun speak up, dan akhirnya semuanya baru terbuka. Jujur kita harus legowo, harus menerima semuanya itu.
Kita hanya sebagai penonton. Yang menjalani adalah mereka. Apapun itu keputusan mereka, yang terbaik buat mereka berdua. Dan ketika muncul isu ini baru, di Yaya dengan Mas Iyun, ya kita harus terima. Kalaupun memang ini sungguh-sungguh kejadian yang nyata, kita patut bersyukur ketika Mas Iyun menemukan sosok yang bisa menghargainya, bisa menjadi tempat nyaman untuk membangun sesuatu yang baru. Tapi kembali lagi lah teman-teman, kita serahkan ke mereka masing-masing, karena itu bersangkutan dengan pribadi mereka. Kita hanya bisa mendukung, mendoakan agar apapun yang mereka lakukan, selagi itu baik, selagi itu menjadi hal yang bisa membuat kita termotivasi, itu kita dukung. Oke teman, mungkin begitu saja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apapun yang terjadi, kita tetap saudara, kita saling support, saling mendukung satu sama lain. Kita doakan yang terbaik untuk mereka yang kita idolakan, baik itu Mas Iyun, Bunda Fauzana, atau siapapun juga. Kita kembalikan kisah percintaan mereka kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Srek, srek, srek.